Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah. Saya merupakan dosen tetap program studi ilmu politik Universitas Syahkuala. Video ini merupakan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran yang dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen di tahun 2025. Hari ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar ilmu politik dengan kode mata kuliah SPLT 1001. Pemaparan pengajaran dalam video ini terdiri dari Delivery, Interaction, and Assessment atau disingkat dengan DIA, dan di akhir rekaman akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran. Mata kuliah pengantar ilmu politik merupakan mata kuliah wajib Prodi Ilmu Politik pada semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syahkuala. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS selama 16 kali pertemuan dengan metode team teaching yang terdiri dari 2 dosen penanggung jawab. Mata kuliah ini diberikan untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa terkait dengan ilmu politik. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini yaitu CPL 01. Mahasiswa mampu menguasai prinsip, teori, dan konsep dasar ilmu politik melalui penelaahan mendalam terhadap literatur ilmu politik dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dalam mata kuliah ini ada 3. Yang pertama yaitu CPMK 001, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep-konsep dasar dan pendekatan dalam ilmu politik melalui penerapan perspektif keilmuan politik sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif akan konsep dan pendekatan tersebut. Kemudian yang kedua, CPMK 002, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk institusi politik dalam suatu negara dengan mengklasifikasikan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing agar dapat melahirkan pemahaman terkait dengan unsur kelembagaan negara. Kemudian yang ketiga, CPMK 003, mahasiswa mampu menjabarkan isu-isu pokok dalam kajian ilmu politik dengan mengaplikasikan konsep dan teori yang sesuai untuk menghasilkan gambaran fenomena politik di suatu wilayah. Proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar ilmu politik dilaksanakan dalam 16 minggu atau terdiri dari 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS di dalamnya. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini itu menggunakan discovery learning dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Salah satu topik mata kuliah yang saya ajarkan pada pengantar ilmu politik adalah tentang negara. Tujuan akhir dari topik pembelajaran ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang negara, fungsi, dan tujuan negara itu sendiri. Pada cuplikan video ini saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan uraian pemberian materi, diskusi, tanya jawab, dan juga tugas. Untuk kriteria penilaian pada mata kuliah ini, komponen asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama itu kuis, kemudian tugas, UTS, dan juga UAS. Berikut saya tampilkan paparan kriteria dan item penilaian serta rencana evaluasi pembelajaran sesuai dengan RPS OBE untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Jadi rentang skor yang harus dipenuhi yaitu 87 untuk huruf A, kemudian 78 sampai 87 itu AB, kemudian 69 sampai 78 B, kemudian 60 sampai 69 BC, 51 sampai 60 C, 41 sampai 51 D, yang kurang dari 41 itu nilainya E. Demikian paparan singkat terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar ilmu politik. Berikut cuplikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebelum kita mulai belajar, saya ingin Komlas melaporkan terlebih dahulu terkait dengan jumlah mahasiswa dan juga dilanjutkan dengan pembacaan doa. Saya ingin menyampaikan bahwa saya dan teman-teman saya yang berjumlah 15 orang sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk berdoa ya, saya silakan juga kepada Komlas. Marilah kita menundukkan kepala dan memanjatkan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada Komlas yang sudah memimpin doa untuk kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya minta nih beberapa orang untuk menjelaskan apa yang sudah pernah kita pelajari di minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Terima kasih. Gina ya, yang mau menjawab silakan. Izin menjawab Bu, untuk materi yang sudah dipelajari dulu itu ada 3. Yang pertama itu pengertian ilmu politik, kekuasaan, dan sumber kekuasaan. Oke, baik. Terima kasih kepada Gina. Selanjutnya ada yang bisa menjawab apa itu politik? Oke, silakan. Jadi di sini ada definisi politik menurut Aristoteles adalah politik merupakan suatu upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dinilai. Oke, baik. Terima kasih Zia. Untuk selanjutnya terkait dengan kekuasaan. Ada yang menjawab? Oke, silakan. Baik, definisi kekuasaan itu adalah bagaimana sejarah itu kemampuan untuk menetapkan alternatif yang memilih bagi para pelaku lain. Oke, baik. Terima kasih banyak Dina. Selanjutnya terkait dengan konsep pokok ilmu politik. Oke, silakan. Konsep pokok ilmu politik itu ada 5. Yang pertama kekuasaan, kedua pengambilan keputusan, ketiga kebijaksanaan umum, keempat pembagian atau distribusi, yang kelima negara. Oke, baik. Terima kasih Rizka atas jawabannya ya. Oke, selanjutnya terkait dengan definisi kekuasaan. Ada yang tahu apa itu kekuasaan? Kekuasaan itu ada ekonomi, kepercayaan, kedudukan, dan sosial, Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Luar biasa ya, masih ingat semua terkait dengan materi minggu lalu. Oke, untuk selanjutnya kita hari ini belajar tentang negara ya. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu seperti minggu lalu terkait dengan capaian pembelajaran kita, yaitu CPNK 01 mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep-konsep dasar dan pendekatan dalam ilmu politik melalui penerapan perspektif keilmuan politik sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif akan konsep dan pendekatan tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita lihat kembali ya terkait dengan konsep pokok ilmu politik tadi. Ada kekuasaan, negara, pengambilan keputusan, kebijaksanaan umum, dan juga pembagian atau distribusi. Kemudian sebelum masuk ke apa itu negara, pengertian negara menurut boleh menurut kalian ataupun menurut para ahli. Saya akan menjawab pertanyaan apa itu terkait dengan pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dalam suatu wilayah tertentu, yang dimana dengan pemerintahan yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Leni atas jawabannya ya, luar biasa. Nah, kita hari ini juga akan melihat beberapa
menjelaskan apa saja unsur-unsur negara. Jadi di dalam unsur-unsur negara itu terdapat empat. Yang pertama itu adalah wilayah, terus juga ada penduduk, pemerintah, dan yang terakhir adalah adanya pengakuan dari negara asing. Iya, betul sekali ya. Jadi suatu negara itu baru bisa dianggap sebagai sebuah negara ketika memenuhi 4 unsur tadi. Yang pertama yaitu wilayah. Nggak mungkin ada sebuah negara yang nggak tahu batas wilayahnya. Wilayah ini bukan cuma wilayah darat saja yang ditentukan, tetapi juga wilayah laut dan juga wilayah udara. Ya, jadi ketika ini memenuhi maka bisa menjadi salah satu unsur yang terpenuhi untuk menjadi sebuah negara. Kemudian yang kedua ada penduduk. Nggak mungkin di dalam sebuah negara itu nggak ada penduduknya, atau yang dipimpin itu cuma pohon-pohon, nggak mungkin ya. Makanya di dalam sebuah negara itu wajib ada penduduk atau masyarakat, dan masyarakat itu harus taat terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh sebuah negara. Ya. Kemudian yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah di sini juga wajib ada ya sebagai salah satu unsur dari sebuah negara. Jadi nggak mungkin di dalam sebuah negara itu nggak ada pemerintahnya, ya. Setidaknya ada 3 dalam pemerintahan ya. Ada lembaga apa aja? Eksekutif, lembaga legislatif, ya, lembaga yudikatif, ya. Oke. Kemudian adanya pengakuan dari negara asing. Ini juga wajib ya, wajib dipenuhi untuk menjadi sebuah negara. Jadi setiap negara yang mau dibentuk, maka mereka harus mendapatkan dulu pengakuan dari negara-negara asing, baik secara de facto ataupun secara de jure. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki terkait dengan sifat hakikat negara. Jadi sifat dan hakikat negara itu setidaknya ada 3 sifat hakikat negara. Yang pertama yaitu sifat memaksa. Kemudian yang kedua sifat monopoli, dan yang ketiga yaitu sifat mencakup semuanya. Nah, dari ketiga sifat ini, untuk sifat memaksa itu mempunyai kekuasaan memakai kekerasan fisik secara legal. Jadi negara boleh memakai kekuasaan fisik ini, kekerasan fisik ini secara legal. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau menjadi bagian dari teroris misalnya, maka negara punya hak dia untuk mematikan kelompok teroris tadi itu, ya. Jadi salah satu contohnya. Kemudian untuk apa tadi ya? Jadi untuk apa negara itu menggunakan sifat memaksa tadi, supaya negara itu tetap terjaga keutuhannya. Jadi ketika ada kelompok-kelompok, misalnya kelompok teroris ataupun yang dinilai oleh negara mereka akan mengguncangkan terhadap keutuhan NKRI, maka negara punya kuasa untuk membubarkan itu. Kemudian monopoli. Monopoli juga sifat negara ya, jadi punya cara dalam menetapkan tujuan bersama di sini dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga terkait ini masih dalam sifat monopoli ya. Jadi mempunyai monopoli terhadap alat-alat kekuasaan negara. Makanya yang boleh membeli alat-alat militer itu cuma negara ya. Jadi kelompok-kelompok masyarakat lain itu nggak boleh mereka untuk membeli alat-alat tadi ya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat bahwa militer, polisi dan juga kekuatan kejaksaan yang punya wewenang untuk itu ya. Kemudian sifat mencakup semuanya. Nah, ini terkait dengan aturan yang dibuat oleh negara. Jadi berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi mau dia miskin atau kaya, mau dia orang luar pun yang masuk ke Indonesia itu tetap mereka harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang ada di negara Indonesia. Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan terkait dengan tujuan negara. Jadi tujuan negara ini
mereka diharapkan itu daya ciptanya itu sebebas mungkin. Kemudian yang kedua, menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Jadi nggak mungkin dibuat negara itu cuman untuk melanggengkan kekuasaan orang saja, ya, sekelompok orang saja. Tetapi ada keinginan-keinginan yang dicapai, yang itu baru bisa dicapai secara bersama-sama ketika sudah terbentuk sebuah negara. Oke, tujuan negara Indonesia. Ada yang tahu apa yang menjadi tujuan negara Indonesia dan tertuang di mana tujuan negara Indonesia? Iya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4. Ada berapa poin di sana? Ada 4 poin. Oke, kita lihat ini poinnya ya. Ya, betul ya, tadi sudah menjawab bahwa tujuan negara Indonesia itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang ketiga, kecerdasan berbangsa. Ya, dan yang keempat, melaksanakan keadilan. Oke. Kemudian kita lanjut ke fungsi negara. Nah, fungsi negara juga minimal terdapat ada 4 ya. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban. Jadi nggak boleh ya dalam sebuah negara itu kayaknya nggak ada ya yang namanya negara yang tanpa aturan. Pasti ada aturannya, walaupun aturan yang tidak tertulis misalnya. Jadi kayak misalnya semacam adat istiadat yang kita misalnya tetap patuhi tanpa tertulis. Apalagi kalau misalnya sifatnya itu tertulis ya, misalnya aturan berlalu lintas, kita udah tahu apa yang menjadi aturannya ya, misalnya nggak boleh terobos lampu merah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Ini juga merupakan salah satu tujuan negara ya. Jadi nggak mungkin negara itu memiskinkan masyarakatnya ya. Pasti keinginan mereka adalah untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Kemudian yang ketiga, pertahanan. Jadi setiap negara itu juga mereka pasti mempertahankan wilayah mereka. Misalnya ketika ada kelompok-kelompok yang akan muncul untuk mencoba misalnya semacam meruntuhkan atau menggoyangkan NKRI, maka negara yang akan bertindak untuk mempertahankan ya. Jadi misalnya kayak kemarin ya kasus di Aceh misalnya ada 4 pulau ya yang masuk ke wilayah Tribun sebagai wilayah Sumatera Utara, kemudian dikembalikan lagi ke Aceh. Kemudian yang ketiga, menegakkan keadilan. Jadi ini juga merupakan fungsi negara. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ya, ada ya, sudah sangat jelas semuanya ya. Oke, terkait dengan tugas, nanti akan saya kirimkan juga formatnya ke Komting ya, Komting kelas. Tugasnya adalah jelaskan menurut Anda apa ciri-ciri negara ideal. Kemudian gunakan pandangan maksimal dari minimal dari 2 tokoh untuk mendukung jawaban Anda. Jadi terkait dengan format penulisan dan lainnya nanti akan kita diskusikan juga melalui grup WA ya. Semua sudah masuk di grup WA kan? Oke. Tidak ada lagi pertanyaan dan juga sudah memahami